Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan untuk hadir di dalam majelis ilmu, yang mana majelis ini adalah suatu majelis yang dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah itu inginkan seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan pahamkan mereka di dalam perkara agama. Karena agama ini adalah barometer dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka akan terbablaslah seseorang yang tanpa ada agamanya. Berbuat ini tidak disandingkan dengan hukum syar'i, berbuat kayak gini tidak disandingkan dengan hukum syar'i. Ujung-ujungnya mereka berbuat dengan ala bisahwati, atas dengan syahwat. Segala sesuatu tidak terlepas daripada syariatnya Allah. Bayangkan, dari mulai pernikahan dengan syariatnya Allah, dari lahir kita dilahirkan sebagaimana syariatnya Allah, disunahkan, diazankan, kemudian dikhitan, kemudian dikuburkan ketika meninggal dengan syariatnya Allah. Jadi kita tidak akan terlepas daripada syariatnya Allah. Begitu juga dengan hari-hari kita, muamalah, jual beli, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, apalagi dalam ibadah yang keseharian kita lakukan. Insyaallah kita baca sedikit dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Kemarin terakhir masih pembahasan tentang toharo, pembahasan tentang air. Jadi la tasihu toharatu bil ma'i musta'mal, maka tidak sah bersuci dengan air yang mustakmal, qalil, yang sedikit. Air mustakmal itu bekas basuhan yang pertama gitu kemarin. Kalau dua, ketiga itu tidak mustakmal lagi, tidak mengangkat hadas. Boleh kita tampung lagi. Jadi kalau sudah dia basuh yang pertama, rato, nah yang jatuh ini namanya mustakmal. Yang kedua itu hukumnya sunnah, menyempurnakan dua tiga. Nanti dibahas juga pembahasan di makruh wudu, melebihi 3 kali hukumnya makruh. Kalau air sendiri, kalau air wakaf hukumnya haram, dosa gitu. Karena itu untuk kaum muslimat dan makeo secara kapasitas kebutuhan. Nah kalau kita israf itu berlebihan. Berarti kita memakai wakaf di atas kapasitas dan kita memakai haknya orang lain. Dari situlah terjadi menjadi hukumnya haram. Bayangkan kalau dia tidak tahu, tidak ngaji tanpa sadar, produksi dosa tanpa sadar, biarlah yang ngaji juga kita pakai banyak. Ini keliru. Kemudian air yang qalil, definisi air qalil itu yang kurang dari 2 kula. Nah, Imam Nawawi itu, pendapat Imam Nawawi, 2 kula itu 174 liter. Itu 2 kula. Tapi jumhur ulama mengatakan 216 liter. Nah, kalau sudah 2 kula kejatuhan najis atau muntah najis, sayin sesuatu, tapi tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka hukumnya tetap suci, mensucikan. Tapi kalau kurang dari 2 kula kejatuhan najis, maka terkontaminasi hukumnya najis, walaupun la taghayyur, walaupun tidak ada perubahan, karena airnya qalil, sedikit, volumenya sedikit. Nah, itu amannya air yang 2 kula tersebut. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan juga ada namanya iktiraf, ketika dia berwudu dengan air yang sedikit tapi tidak ada gayung atau tidak ada keran. Kalau kita pakai ember kayak ini kan habis nih. Nah, boleh dia niat iktiraf. Jadi
ini kan masih belum pakai, masih suci. Nah, ambil nawa itu doa. Ini mustakmal karena bekas basuhan dari bawah. Nah, ayatnya sementara sedikit. Jadi yang kedua, nawa itu i'tiraf atau dalam hati, ya Allah aku jadikan tangan ini pengganti gayung, atau dalam hati nawa itu i'tiraf. Karena niat itu wajibnya cuma dalam hati, melapaskannya hukumnya niat. Nah, yang kedua. Nah, baru ke tangan lagi. Tapi yang basuhan yang ini jangan sampai ke sini. Nah, takutnya mustakmal karena airnya qalil sedikit. Nah, kemudian wal musta'malu fil masnuni kal ghaslati sania wa salisa. Adapun basuhan sunnah yang kedua dan ketiga itu bukan air yang mustakmal. Yang mustakmal itu adalah basuhan yang pertama. Ini dikisahkan di dalam kitab Fatwa Imam Nawawi. Ada satu kisah Imam Abu Hanifah, beliau ini kasam. Ketika satu hal beliau melihat seorang sababun, pemuda sedang berwudu. Ketika sudah berwudu itu berguguranlah dari air yang mustakmal tersebut. Ya maaf, kotoran hewan seperti binatang yang najis keluar dari, karena dosa-dosa itu berguguran dari air yang mustakmal. Makanya bahasa yang pertama itu mustakmal, tidak mensucikan lagi. Wahai pemuda, bertobatlah engkau. Heran dia, kok tahu? Wahai saya, kenapa? Engkau habis bermaksiat kan? Iya. Ya aku tahu aku bermaksiat karena aku melihat ketika engkau berwudu berguguran daripada dosa-dosanya. Jadi wudu ini fadilahnya sangat luar biasa. Orang yang berwudu, bahkan kalau ada orang habis ghibah, sunnah dia berwudu untuk menggugurkan dosanya. Tapi tidak cukup dengan menggugurkan dosanya dengan berwudu, minta halal juga atas orang yang digibahkan tersebut. Wa tasihul taharatu bihi. Maka yang basuhan yang kedua, yang ketiga sambil ditampung lagi untuk dia bersuci, hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Karena 2 dan 3 tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas itu adalah basuhan yang pertama. Kemudian faslun yanjusul ma'u qalilu wa ghayruhu minal ma'i'ati bimulaqati najasati. Adapun air yang sedikit kalau dia kejatuhan najis yang sifatnya cair, ma'i'ati cair, maka air tersebut terkontaminasi, hukumnya menjadi najis. Contoh, ember hitam kemasukan kepercikan air kencing, main yang cair, kencingnya anak kecil atau kencingnya kucing, hewan, otomatis soro najas, hukumnya menjadi najis. Karena walaupun Ustaz warnanya tidak berubah, bau rasanya tetap tidak ada pengaruh. Iya, karena airnya qalil, volumenya sedikit, maka hukumnya menjadi muntana najis, tidak mensucikan lagi. Nah, tapi kalau airnya banyak, suci mensucikan selagi tidak ada berubah salah satu tiga sifat. Atau kalau dia mau nambah volume lagi boleh. Sayang dibuang, ditambahnya lagi dimasuk di ember yang besar, dimasukkan air lagi menjadi 2 kula. Setelah 2 kula ditengok bau, warna, sifat rasanya tidak berubah seperti normal, maka menjadi suci. Kalau kita sayang dibuang boleh. Nah, begitu juga kalau kita ada bak, misalnya baknya 2 kula, tapi kayaknya kurang, nggak sampai 2 kula. Kemudian kejatuhan najis, kan jadi najis nih. Oh, kalau dibuang sayang, solusinya gampang, ditambah volume airnya. Nah, seketika jadi 2 kula, normal, bau, warna, rasanya menjadi suci. Nah, gampang. Cuman Imam Ghazali mengatakan misalnya kayak kotoran cecak itu kan sulit dihindari. Di dalam kitab buku yang Maqasidin, kalau 2 kula yang kurang dunal kulati ini, kurang 2 kula, kejatuhan teh cicak sedikit, siko yang tidak merubah bau dan rasanya, maafu anhu dimaafkan. Karena yang penting bukan kita yang sengaja menjatuhkan, karena sulitnya kita menghindari seandainya terjadi. Namun pendapat Imam Syafi'i tetap hukumnya najis. Nah, ini. Karena kalau bayangkan kalau di kamar mandi yang baknya sedikit, sedangkan ini cicak kan taburan, repot. Kemudian wa yustahna masailu, di pengecualian juga di dalam masalah ma la yudrikuhu tarfu.
Ada lagi sesuatu najis yang tidak bisa dikasat mata, tidak nampak. Kejatuhan tapi kita tidak nampak, tidak merubah, ini termasuk di karena sulitnya. Dan mungkin kita cari pakai alat yang indikasi, wah ini harus najis ya. Kalau selagi itu tidak nampak, maka termasuk dimaafkan. Karena sulitnya kita untuk mengetahui najis yang kecil. Contoh kayak ada lalat menghindap ke makanan, ke gorengan itu. Apakah kita hukumi najis yang di hinggapan tahu tersebut? Kecuali kita nampak sebelum di sini, maaf dia di tempat kotoran yang najis seperti bangkai tikus menginggap di situ, kemudian pindahlah dia ke tahu tersebut. Nah, itu nampak. Kalau yang tidak ada nampak, la yudrikuhu torfu, yang tidak nampak, maka tidak dihukumi najis. Kalau kita selidiki kan sulit. Pakai misros itu sulit sekali. Jadi Islam itu yasir wala tu'asir, permudah, jangan dipersulit. Kecuali nampak. Al-ahkamu takum bizahir, hukum itu dihukumi dengan jelas dan nampak. Kalau tidak nampak ya tidak jadi hukum. Seperti kita sering gambarkan, kalau kita sholat ya, oh ini ada najis nih. Tahu dari mana najis? Kecuali kita nampak. Ada ain, ada warna, ada bau. Nah, selagi tidak kita temukan, maka suci. Kemudian wa maitatun lada malah sailun. Ada juga seperti kejatuhan cicak. Cicak itu termasuk hewan yang tidak ada darah kalau dibelah. Atau apa lagi sejenis binatang yang tidak berdarah ya? Kayak lalat mungkin ya, atau belalang. Nah, kejatuhan di air yang kurang pula, ya sudah kita tinggal buang. Selagi tidak berubah bau dan rasanya, tidak najis, gampang. Nah, karena dia binatang yang tidak la damalah syailun, yang tidak ada darah. Nah, tinggal buang baik. Kejatuhan belalang nih itu mati, angkat dibuang. Kecuali belalangnya banyak, bisa merubah air tersebut. Nah, yang ini sedikit cuma sember, kejatuhan cicak mati, tidak berdarah, itu angkat dibuang. Selagi dia tidak berubah bau dan rasanya. Simple. Nah. Kemudian illa in ghairat au tahirat, kecuali kalau dia ada perubahan gara-gara cicak itu jatuh, berubah, otomatis tidak mensucikan lagi. Atau au tahirat, memang sengaja dijatuhkan. Nah, ini makanya jadi tidak suci, mensucikan lagi. Nah, karena dia sengaja, menyengaja. Ini dibahas juga di dalam kitab Takrirat di pembahasan naik. Kalau dia sengaja melakukan af'aluhu, memang dia melakukan, maka hukumnya tidak mensucikan lagi walaupun tidak berubah. Karena dia sengaja. Kemudian wafa mukhiratu tanajasa summa ghabat. Ada lagi khiro itu kucing yang habis makan bangkai, makan tikus, summa gobat, kemudian dia menghilang. Kita nampak nih kucing tuh, dia lagi makan tikus. Setelah itu dia pergi, sekian waktu lama, dia balik lagi. Kemudian dia minum di air yang satu ember yang kurang 2 kula. Nah, ini bagaimana solusinya? Wahtamilu wuluguha fil ma'i kasir. Memungkinkan baik setelah dia gobat, hilang tadi, dia minum air. Nah, kecuali kita nampak, maaf, dia habis makan tikus, langsung minum air, langsung muntah najis. Soro najasa. Maka ini menjadi najis. Tapi kalau dia gobat, hilang dulu, goib dulu. Keliling, dia pergi. Memungkinkan baik dia minum, menjilat air yang banyak, menjilat minum yang lain. Itu juga. Maka tetap suci. Kecuali langsung tadi. Nah, jadi ada solusi di dalam fikih itu. Jadi sah itu tidak bisa menjadi hukum. Al-yakinu la yazilu, bisa, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi jangan, oh tadi ini kan tadi sekian jam yang lalu. Kecuali kita memang nampak habis makan ini langsung dia minum air, maka muntah najis air tersebut. Jadi kalau kita udah paham, tahu solusi-solusinya. Kemudian wa kadzalika sabiyu iza tanajasa summa qaba ikhtumilu taharatuhu. Memungkinkan juga, demikian juga seandainya ada sabi, anak kecil,
Kemudian anak kecil ini kan rentan namanya gumu apa? Kadang ngeluari air muntah, lagi main kecapean lari-larian muntah. Nah, bagian mulutnya. Nah, kemudian dia langsung minum dengan wadah dengan gelas. Otomatis kalau dia belum dicuci, bekas gelas tersebut jadi najis. Karena kan kalau di dalam Fathul Muin, kita di rumah kalau pagi kan kajian itu setiap hari itu. Jadi kalau segala sesuatu yang keluar dari maq'adah perut tersebut, maka hukum jadi najis. Kalau masih bagian sini tidak najis, selagi dari perut, walaupun lam tagayru wa in lam tagayru dalam kitab Fathul Muin, walaupun tidak berubah. Contoh, minum aqua nih, sudah masuk ke dalam usul, masuk ke dalam perut, kemudian keluar lagi dengan murni air putih, hukumnya najis. Nah, iya, air yang tadi najis karena keluar dari wa illam tagayyar, walaupun yang keluar tadi belum berubah, masih air putih. Tapi kalau kita masih minum di sini, kita buang lagi, tidak najis karena bukan dari perut. Nah, boleh gitu ya. Jadi apapun yang keluar dari perut hukumnya najis. Jadi seperti muntah, walaupun wa illam tagayyur, walaupun tidak berubah. Makanya nanti kalau di bab puasa, seandainya ada orang muntah, kalau sengaja amdan yubtilu saumu, maka puasanya kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, cuman wajib dia kumur-kumur. Kalau tidak kumur-kumur, takutnya dia nelan air ludah, ada campuran bekas berarti dia nelan najis. Kalau dia ditelannya murni air ludah tidak batal dalam bab puasa. Kita tidak mungkin kita meludah terus. Cuman kalau dia bercampur dari najis tadi, berarti yang ditelannya bukan murni. Begini juga kan tadi yang anak kecil yang muntah-muntah, kalau dia minum sesuatu, otomatis yang bekasnya jadi najis karena ini belum disuci kan. Nah, di bawah puasa itu kalau orang habis muntah, kalau di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, kalau tidak sengaja, wajib kumur-kumur agar mensucikan bagian mulutnya. Nah, itu lebih amannya. Jadi itulah apa yang di dalam perut kita kalau sudah keluar maka menjadi najis. Walaupun belum berubah. Mau kena pakaian, tidak sah sholatnya. Jadi disucikan dulu dengan air, cukup dengan hilangkan bau, warna dan rasanya. Bekas tadi. Misalnya, maaf, muntah dia. Muntah, terkena bagian sarung. Kan aja sih, karena keluar dari perut. Jadi, ketika dia mau sholat, ya kumur-kumur dulu, ini disucikan. Nah, jadi najis. Kemudian waqalilu min dukhanin najis. Ada juga yang dimaafkan. Jadi kalau anak kecil tadi, kalau dia habis muntah, kemudian dia gobah sama kayak gambaran kucing tadi, kemudian dia pergi, hilang dia, kemudian dia datang lagi, memungkinkan dia suci karena hilangnya tadi dia pergi, kita tidak mengetahui apakah dia minum, apakah dia sudah kumur-kumur. Nah, itu amannya. Oke. Tapi kalau dia belum minum, belum kumur-kumur, langsung dia mengenai sesuatu jadinya najis karena belum disucikan. Oke. Kemudian ada lagi dimaafkan waqalilul min bukhani najasa. Seperti asap atau aroma. Contoh, misalnya kita ke rumah kawan, kata Bang Haji, masuklah yuk, saya ini punya ternak ayam, kandang ayamnya besar, banyak. Tahu masuklah kita. Masuklah nengok ayam-ayam ternakannya. Setelah kita keluar, kok baju saya bau tai ayam, kotoran ayam. Tapi tidak ada kita lihat bersih, suci, mensucikan. Cuman ada bau yang lengket. Karena di situ memang kotoran, mambunya terlalu kuat, akhirnya juga lengket ke pakaian. Nah, kata ulama, kalau sedikit waqalilu min duhoni, najasanya dimaafkan. Yang penting airnya udah ganti. Kan cuman baunya be aroma. Baunya nempel, kita keluar, contohnya jangankan itu. Kita masuk toko parfum saking wanginya, padahal kita tidak nyentuh. Ketika keluar, lengket aroma parfum itu aman, suci mensucikan. Yang ini keluar kandang ayam, lengket bau ayam tersebut.
Nah, kata ulama, selagi tidak ada ainnya dan baunya sedikit dimaafkan karena sulitnya. Oke. Wa yashiru dan sedikit minal sya'ril najasi, seperti kayak gambaran kalau yang bulu-bulu kucing itu kalau sudah terlepas kan jadinya bangkai. Tapi sedikit. Contohnya kita sholat, Allah Akbar berdiri, kucing mengelingkari kan sarung kita di susunya. Nah, kadang bulunya lengket lepas. Nah, kalau kolil sedikit, yashir sedikit. Sedikit ini urfan, tergantung pandangan seseorang. Bang Ajis tadi itu ada bulu kucing situ. Ada bulu kucing tuh di kan seorang abang dikit. Nah, sholatnya sah karena sedikit dimaafkan. Karena kata ulama sulitnya karena kucing ini binatang yang harian yang selalu muamalah atau dekat sama manusia. Sulit kita menghindarinya. Nah, sedikit tapi kalau dia setelah sholat, bang, itu kan seorang abang banyaknya itu bulu kucing penuh galau. Nah, maka sholatnya diulang. Berarti dia sholat bawa bangkai najis. Tapi jarang banyak lah, palingan sedikit, dia kan palingan rontoknya sedikit lengket ke kan sarung. Sejadah, kalau ke sejadah aman, jadinya bukan hamalah, tidak membawa. Misalnya kita sholat di sini ada bulu kucing, yo tidak tersentuh kan, aman. Begitu juga kotoran cicak yang ada di sini. Yang penting jangan kita sentuh. Nah, kalau dia terlepas lengket, jadinya kita hamalah, membawa. Ukurannya jadi membawa. Nah. Kemudian wayashiru min gubari syarajin. Seperti itu juga kalau ada kotoran tanah, debu yang bercampur dengan najis sedikit. Nah, ini termasuk dia maafkan. Misalnya, tapi ini bagiannya sedikit, cuman debunya, bukan ainnya, debunya. Debunya. Sulitnya kita menghindarkan. Wala yunjasiu gubarun sarajin, dan juga tidak dikatakan juga bagian debu atau kotoran hewan yang lengket kepada pakaian kita yang basah. Pakaian ini basah nih, ada debu, otomatis lengket enggak? Lengket ke kita. Nah, ini kalau debunya sedikit karena sulitnya kita menghindari. Jadi ada beberapa di dalam Islam itu dipermudahkan. Itu sedikit kita pembahasan tentang ayat yang musta'mal atau sesuatu yang najis. Allah kita lanjut besok. Iza kana ma'u kulataini falan yasbiqu inajasa.